Aku Rifani dari Abiat Apparel Pro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk dunia bahan. Apakah kamu sudah mengetahui jenis bahan apa yang sedang kamu kenakan sekarang? Atau, apakah kamu sudah mengetahui jenis bahan apa yang sering digunakan oleh brand-brand ternama di Indonesia? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Jenis bahan yang pertama adalah cotton combat. Jenis bahan ini adalah jenis bahan yang sering sekali dipakai oleh vendor-vendor dan konveksi-konveksi yang ada di Indonesia. Jenis cotton combat terbuat dari 100% bahan kapas, sehingga menghasilkan kain yang adem, lembut, dan juga nyaman di kulit. Dan karena terbuat dari 100% kapas inilah, kemudian cotton combat dipercaya adalah jenis bahan yang dapat menyerap keringat dengan baik. Jadi ketika kamu keringetan misalnya, itu keringat akan dengan mudah menembus kaos kita, sehingga udara dengan gampang masuk ke tubuh dan kamu akan merasakan adem. Jadi jenis bahan ini sangat bagus untuk di keseharian kita tropis di Indonesia ya, dan mungkin sering keringetan kalau aktivitas di luar. Beda lagi kalau kamu mungkin aktivitasnya di dalam ruangan. Dan jenis bahan ini adalah jenis bahan yang sering sekali dipakai oleh vendor-vendor atau brand-brand ternama di Indonesia. Cotton combat memiliki berbagai macam jenis, yaitu yang pertama ada 20S, ada 24S, ada 30S, dan juga ada 40S. Lalu apa beda dari bilangan-bilangan tadi dari 20 sampai 40? Perbedaannya simpel. Kalau kita sederhanakan, 20S itu adalah jenis bahan yang paling tebal. Kemudian lanjut ke 24S itu adalah jenis bahan yang tebal yang sedang. Kemudian 30S itu adalah jenis bahan yang tipis. Dan 40S adalah jenis bahan yang paling tipis. Dari semua jenis bahan tadi, bilangan tadi, yang paling sering kita temukan di pasaran atau yang mungkin sering kita lihat dipakai oleh orang-orang dan dipakai oleh brand-brand ternama, itu adalah jenis bahan yang 30S atau 24S. Namun ada juga yang memakai 20S sebagian, sedangkan kalau untuk 40S mungkin masih jarang karena teksturnya terlalu tipis, jadi kalau dipakai itu nanti tembus pandang, jadi kan agak kurang mengenakan mungkin ya. Lanjut ke jenis bahan yang kedua, yaitu katun bambu. Katun bambu memiliki sifat yang sama seperti katun combat, sama-sama dapat menyerap keringat dengan baik, sama-sama lembut, adem, dan nyaman dipakai. Namun dia ada ekstra tambahan serat bambu di pencampuran bahannya. Jadi ada istilahnya campuran antara kapas dan juga ada serat bambu, sehingga namanya jadi katun bambu. Jenis bahan ini selain keunggulan katun combat, dia juga memiliki keunggulan yang lain, yaitu anti bakteri, anti jamur, dan juga anti kutu. Oleh sebab itu, mungkin bisa dibilang jenis katun bambu adalah jenis bahan yang lebih bagus daripada katun combat, dan memang lebih eksklusif dan bisa dipakai untuk kamu-kamu yang memiliki kulit agak sensitif. Untuk ketebalannya sendiri, jenis katun bambu ini cuma ada di ketebalan 30S biasanya. Kalau untuk 24 dan 20S saya masih belum jarang menemukan di pasaran. Lanjut ke jenis bahan yang ketiga, yaitu katun mambo. Kalau tadi kita katun bambu, sekarang kita ke katun mambo. Sebenarnya sama seperti katun combat, cuman bedanya adalah kalau katun combat itu bahan kaosnya polos, misalnya dia warna putih, maka semua bahan itu warna putih. Kalau katun mambo ini ada sedikit efek bintik-bintik warna yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya warna bahannya putih, dia ada efek warna biru. Terus misalnya ada warnanya itu biru turkis, ada efek biru turkis tua. Kemudian ada juga yang warna abu tua, itu efeknya warna putih, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang jenis katun mambo ini sama seperti katun combat, cuman terlihat lebih artistik. Jadi walaupun tanpa sablon pun sebenarnya sudah terlihat menarik. Dan jujur saja,
Jenis kartun Mambo ini adalah jenis kartun favorit saya saat ini. Berlanjut ke jenis bahan yang keempat, yaitu kartun kardet. Bisa dibilang kartun kardet adalah jenis bahan yang juga hampir sama seperti kartun combat. Cuman perbedaannya, kartun kardet ini tidak melewati proses penyisiran, sehingga bahannya itu lebih kasar dan lebih kaku daripada kartun combat. Namun, masih sama-sama dapat menyerap keringat dengan baik dan juga masih adem ketika dipakai, cuman tidak halus. Jadi bisa dibilang kartun kardet ini adalah jenis bahan yang di bawah kartun combat sedikit, cuman masih enak dipakai. Jadi kalau misalnya kamu punya budget sedikit atau misalnya budgetnya agak kurang untuk kartun combat, bisa beralih ke kartun kardet karena masih sama-sama enak dipakai. Berlanjut ke jenis bahan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kartun PE. Ini adalah jenis bahan yang bertolak belakang dari kartun combat. Jenis bahan ini kaku, tipis, dan juga panas ketika dipakai. Biasanya jenis bahan ini dipakai untuk kebutuhan seperti pemilu atau juga merchandise acara yang sifatnya diproduksi massal dan dengan harga yang murah. Bahkan kadang-kadang jenis bahan ini sering sekali dipakai untuk kebutuhan seragam sekolah. Ini fakta ya, ini saya rasakan sendiri ketika sekolah dan mungkin sampai sekarang masih, dan saya juga pernah menjahitkan juga untuk kebutuhan sekolah jenis bahan ini. Jenis bahan PE dipakai untuk olahraga sekolah. Walaupun sebenarnya jenis bahan ini sangat tidak cocok karena ketika keringetan maka keringat tidak dapat keluar dan udara pun tidak dapat masuk ke tubuh, sehingga kan kita alhasil kegerahan. Sebenarnya sih kalau untuk olahraga, jenis bahan yang paling tepat adalah jenis bahan MTIS namanya. Cuman dalam kesempatan ini kita belum bahas. Mungkin nanti saya akan bahas di dalam kesempatan selanjutnya. Nantikan saja ya via share-share selanjutnya. Mungkin sampai di sini saja sharing dari saya. Sebenarnya masih banyak sekali jenis bahan yang belum saya bahas di sini. Nantikan saja video-video selanjutnya. Silahkan berikan komentar kamu di kolom komentar jika kamu ada pertanyaan, dan bisa juga menghubungi kami di sosial media kami atau di website kami. Like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat untukmu atau mungkin buat orang lain juga. Jangan lupa untuk berlangganan. Salam jahit, salam gesut. Saya Rifani pamit.